Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang santri-santri semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian semuanya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang Abu Asy-Syafiq. Sekarang kita belajar tentang adab walad ma'abihi. Ini adalah kitab tentang akhlak, bagaimana mengajarkan akhlak kepada lingkungan kita. Apa yang ada di sekitar lingkungan kita, kita wajib beradab atau bersopan santun. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita niatkan yang pertama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menghilangkan kebodohan. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan selalu dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Adabul walad ma'a abihi. Ayuhal walad al-mahbub. Adabul walad ma'a abihi, adab seorang anak kepada ayahnya, atau sopan santun anak terhadap ayahnya. Ayuhal walad al-mahbub, wahai anak yang tercinta. Kita ini dibaratkan, kita dipanggil sebagai al-mahbub, anak yang tercinta. Yalzamuka an tata'addaba ma'a abika kama tata'addabu ma'a ummika. Yalzamuka, wajib bagi kamu, an tata'addaba, untuk sopan santun, ma'a abika, kepada ayahmu, kama, seperti tata'addabu ma'a ummika, seperti engkau sopan santun kepada ibumu. Nah, di sini diperintahkan bahwasannya menghormati seorang ayah itu hendaknya sama seperti kita menghormati ibu. Nah, tidak membeda-bedakan kepada ibu kita ini lebih sayang, lebih hormat, lebih takut, sedangkan kepada ayah ini tidak, atau sebaliknya kita lebih patuh terhadap ayah, sedangkan pada ibu kita tidak mematuhinya. Kita harus sama rata. Kepada ayah kita sopan santunnya yang baik, pada ibu juga baik. Begitu juga adab-adab kita, akhlak kita ini kita sama ratakan, tidak membeda-bedakan. Selama orang tua kita ini menyuruh kita berbuat baik, maka kita wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Selanjutnya, wa antam tasila awamirahu, dengan melakukan perintah-perintahnya, wa tasma'a nasaihahu, dan mendengarkan nasihat-nasihatnya, li'annahu, karena la ya'muruka illa bisyai'in yanfa'uka, ia atau ayahmu tidak menyuruhmu kecuali sesuatu yang membawa manfaat kepadamu. Wala yanhaka, dan juga ayahmu atau ia tidak melarangmu kecuali illa an syai'in yadhurruka, kecuali terhadap sesuatu yang membahayakan kepadamu. Nah, ini bagaimana kita cara sopan santun, beradab atau taat kepada orang tua, yaitu dengan melakukan perintah-perintahnya. Apa yang diperintahkan kepada kita jalankan, apa yang kita nasihatkan, apa yang dinasihatkan orang tua kita, ayah kita kepada kita lakukan. Tidak lain itu semuanya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, itu tidak lain adalah untuk kebaikan kita semuanya. Jika orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu, otomatis itu adalah hal terbaik bagi kita. Beliau pasti sudah memperkirakan baik buruknya. Begitu juga ketika melarang sesuatu, pasti ada maksud tertentu
yang ada di balik sesuatu yang dilarang itu. Nah, itu wajib kita lakukan. Meskipun itu berat bagi kita, kita lakukan. Misalnya seperti ini, toh. Terus bagaimana Ustadz? Misalnya saya lagi belajar, terus ada orang tua saya yang manggil minta tolong. Nah, dahulukan ya, dahulukan orang tua kita. Belajar masih bisa nanti lagi ya kan. Yang paling tidak itu ketika dipanggil kita menjawab orang tua kita itu dalam pripun, bagaimana, apa, atau seperti apalah, terserah kita. Yang penting jawaban kita adalah sopan. Nah, jangan diam saja. Pertama kita harus menjawab panggilan orang tua kita itu. Misalnya kita sedang sibuk, kita jawab terlebih dahulu. Misalnya sudah kita jawab, terus minta tolong kepada kita itu. Misalnya kita masih sanggup, kita lakukan, kita kerjakan. Misalnya kita lagi sibuk, oh mungkin kita bisa bisa menunda apa yang diperintahkan orang tua kita itu, yang orang tua kita minta tolong kepada kita itu. Misalnya minta tolongnya itu masih bisa ditunda, begitu juga pekerjaan kita tidak bisa ditunda, dengan catatan bahwa kita berkata yang baik kepada orang tua kita. Maaf Pak, maaf Ma, saya tak menyelesaikan hafalan saya dulu ya. Sebentar cuma 10 menit, sebentar cuma 5 menit. Nanti setelah selesai akan saya lakukan itu, akan saya belikan, akan saya hafal atau yang lainnya seperti itu. Jangan diam saja. Ketika memanggil kita jawab terlebih dahulu. Baru misalnya kita lagi sibuk atau lagi punya pekerjaan, kita ucapkan mohon maaf atau bagaimana, terus akan kita lakukan setelah ini ya. Itu akan membahagiakan orang tua kita. Pasti orang tua kita akan memahami itu kalau kita dalam keadaan sibuk. Kecuali kalau kita dalam keadaan longgar, kita usahakan untuk melakukannya. Nah, dan lanjutkan pada nomor 2, wa anta telu bada iman ridhohu, hendaklah senantiasa engkau meminta keridhoannya, bi an tuhafizu ala kutubika, dengan menjaga kitab-kitabmu atau buku-bukumu, wa malabisika, pakaian-pakaianmu, wa jami'i adawatika, dan semua peralatan belajarmu. Ini itu bagaimana? Nah, ini kita disuruh untuk mencari ridhonya orang tua, mencari bagaimana orang tua kita itu senang terhadap kita. Bagaimana caranya? Yaitu menjaga apa yang telah diberikan orang tua kepada kita, kita jaga. Orang tua kita telah membelikan alat tulis, orang tua kita memberikan buku, kitab dan sebagainya, kita jaga itu. Misalnya di pondok, ya kan? Apalagi kita di pondok banyak orang, kita harus primpen, kita harus jeli itu, kita harus telaten, kita harus telaten menjaga barang-barang kita. Dengan kita menjaga barang-barang yang telah dibelikan orang tua kita kepada kita, itu akan membuat orang tua kita senang. Nah, jangan sedikit-dikit itu hilang, misalnya bukan hilang sebenarnya, ketelisut atau di mana, jangan langsung mintakan, tetapi kita cari terlebih dahulu. Siapa tahu ketelisut, siapa tahu lagi ketutupan apa, lagi tertutup apa, atau pindah tempat atau bagaimana itu ya. Kita jaga peralatan-peralatan yang telah diberikan orang tua kita kepada kita ini. Jangan meremehkan meskipun barang itu kelihatannya murah. Nah, kita jaga semuanya, siap ya. Terus waturattibaha fi maudhi'iha, engkau mengaturnya di tempatnya, wala tudayyi'a syai'an minha,
dan tidak menghilangkan sesuatu pun darinya. Wa anta tajtahida fi mutala'ati durusika, bersungguh-sungguh dalam belajar. Wa ta'mala fil manzili wa kharijihi, melakukan pekerjaan di dalam rumah dan di luar rumah, melakukan tanggung jawab apa-apa yang di dalam rumah maupun di luar rumah. Kulla syai'in yufarrihu qalbahu, setiap sesuatu yang menyenangkan hati ayahnya, orang tuamu. Wa alla tukallifa abaka an yashtariya laka syai'an minal asya', wa alla tukallifa abaka an yashtariya laka syai'an minal asya'i, janganlah mengganggu janganlah memaksa ayahmu membelikan sesuatu untukmu. Wala tu'ziya ahadan min ikhwanika wa akhawatika, dan janganlah mengganggu salah seorang di antara saudara-saudaramu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ya, bagaimana cara mencari ridhonya orang tua kita, di antaranya tadi menjaga peralatan yang telah diberikan. Terus ini ada tambahan, yaitu merapikan sesuai dengan tempatnya, apa-apa yang ada di dalam rumah itu kita rapikan, peralatan-peralatan kita rapikan, terus tidak menghilangkan sesuatu yang telah diberikan, tidak menyia-nyiakan apa yang telah dikasih orang tua kita, meskipun itu adalah murahan. Misalnya pulpen itu murah, misalnya 2000, akan tetapi misalnya kita jaga dengan baik, itu akan menyenangkan orang tua kita. Menurut kita itu remeh, akan tetapi menurut orang lain bisa jadi itu adalah barang berharga. Nah, bagi orang yang kurang mampu, anak-anak jalanan, pulpen itu sangat berharga, 2000. Nah, 2000 nyari uang itu kan sulit kan, nyari uang itu kan sulit, butuh pengorbanan, maka kita harus hargai itu semua meskipun bentuknya itu kecil dan remeh. Selalu bersungguh-sungguh dalam membaca, dalam mengulangi pelajaran, terus melakukan sesuatu pekerjaan di dalam rumah atau di luar rumah yang sekiranya menyenangkan hatinya orang tua. Berarti yang tidak menyenangkan jangan kita lakukan. Kita harus bisa milih-milih, oh ini yang bisa membahagiakan orang tua saya, oh ini sesuai dengan hati orang tua saya, seperti itu. Terus jangan memberatkan atau memaksa orang tua kita untuk membelikan sesuatu yang sekiranya orang tua kita itu tidak mampu atau keberatan membelikan hal yang kita inginkan itu. Kita harus tahu kemampuan orang tua kita itu di mana. Meskipun kita tahu orang tua kita kaya, nah maka jangan sampai, ya kan, jangan sampai kita minta sesuatu yang sekiranya kita tidak butuh. Nah, itu harus dijaga, seperti itu. Kita harus jaga, kita harus tahu kebutuhan sekiranya primer buat kita, sekunder atau tersier saja itu. Ya, misalnya itu adalah kebutuhan primer, enggak apa-apa, apalagi tetapi apabila kebutuhan itu adalah kebutuhan yang tersier atau kebutuhan yang nomor 3, maka ya kita harus pilih-pilih apakah orang tua kita mampu atau enggak, apakah saya ini butuh tenanan atau tidak, seperti itu. Kita harus tahu, menyesuaikan kondisi kita, menyesuaikan kondisi orang tua kita juga. Wala tu'ziya ahadan min ikhwanika wa akhwatika, dan juga tidak mengganggu salah satu di antara saudara-saudara kita itu. Jangan membuat sedih, jangan membuat saudara kita nangis ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai, kita harus berusaha menyenangkan saudara kita. Jika adik kakak kita senang dengan perbuatan kita, otomatis orang tua kita itu akan senang terhadap kita. Nah, terus poin nomor 3, fa iza ardaita walidaika, apabila
apabila engkau menyenangkan orang tuamu, radhiya anka rabbuka, maka Tuhanmu akan meridhoimu. Fa'ista sa'idan fid dunya wal akhirah, maka hidupmu akan beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, ini jelaskan, apabila kita menyenangkan hati kedua orang tua kita, maka Allah itu akan meridhoi kita, akan senang terhadap kita. Mengapa? Karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Nah, jika kita bisa menyenangkan hati orang tua kita, berarti Allah itu juga senang terhadap apa yang kita kerjakan. Nah, jika keduanya Allah dan orang tua kita ini ridha, otomatis kehidupan kita di dunia dan di akhirat akan selalu bahagia, selalu selamat fid-dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita selamat di dunia dan di akhirat dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam keridhaannya, keridhaan orang tua dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.